Kita akan berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini di tanggal 25 Desember. Kami merayakan Natal dan kami dedikasikan seluruh kebaktian pada hari ini untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih untuk pewahyuan yang telah Engkau taruhkan kepada hamba-Mu tentang bagaimana menyambut Natal dan esensi dari Natal itu sendiri. Terima kasih buat urapan yang telah Engkau sampaikan kepada hamba-Mu. Kiranya apa yang keluar pengajaran ini boleh dapat dimengerti, dipahami dengan mudah bagi jemaat Tuhan, bagi umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan yang ada di platform online. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita merayakan Natal, amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan Natal kita kali ini tidak akan pernah sama dengan Natal-Natal sebelumnya. Ya, kita akan membuka di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius, di pasalnya yang keempat. Ya, ini tentu saja bukan sebuah ayat yang familiar untuk merayakan Natal. Karena biasanya Natal berbicara umumnya tentang kelahiran baby Yesus, ya, betul ya, amin ya. Tetapi di dalam Injil Matius tentu saja ini akan berbeda. Injil Matius pasal yang keempat dengan judul perikopnya di situ pencobaan di padang gurun. Ya, ini anti mainstream. Tentang Natal kok kenapa natsnya pencobaan di padang gurun. Ada sesuatu yang baru. Ada revelation baru dari New Revelation Ministry tentang makna Natal yang sesungguhnya. Saya bacakan ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, saudara, umumnya Anda dan saya sudah sangat lama merayakan Natal disuguhi dengan firman Tuhan tentang Yesus kecil yang baru lahir. Joy to the world katanya. Ada sukacita di dalam kelahiran Yesus. Ada sebuah harapan di dalam kelahiran Yesus. Lalu segala ornamen tentang Yesus kecil dipajang di mana-mana. Tetapi apakah Anda pernah menyadari bahwa kehadiran Yesus kecil tidak benar-benar membawa joy, membawa sukacita, membawa kebahagiaan? Amin. Saya tunjukkan, ketika Yesus kecil lahir, siapa yang berbahagia, yang sukacita pada saat itu? Penduduk Nazaretkah pada waktu itu? Penduduk Betlehemkah pada saat itu? Faktanya ketika Yesus kecil lahir, Raja Herodes yang berkuasa pada saat itu menginstruksikan pembantaian kepada usia bayi yang kurang lebih seusia Yesus. Tidakkah ini menjadi semacam paradoks? Katanya Yesus lahir membawa sukacita, membawa damai, membawa harapan, membawa kebahagiaan. Namun yang terjadi ada pembunuhan massal di kota di mana Yesus lahir. Ini berbicara tentang Yesus kecil ketika lahir, saudara. Pembantaian. Bahkan sampai pada akhirnya Yesus pun diungsikan oleh orang tuanya. Kemana? Ke Mesir. Bahkan ia sendiri dan keluarganya harus mengungsi. Bayangkan sukacita Natal apa yang tersedia pada saat itu. Yang ada adalah ketakutan. Yang ada adalah intimidasi dari pihak yang berkuasa
Raja Herodes Agung pada saat itu. Kalau Anda memahami makna Natal hanya tentang baby Jesus, there's nothing on there. Tidak ada sesuatu yang disebut kebahagiaan, yang disebut sukacita dari Yesus kecil. Karena makna sesungguhnya Yesus yang memberi yang disebut joy to the world, light, terang dunia, itu bukan terdapat pada Yesus kecil yang lahir di palungan di Bethlehem. Bukan, saudara. Tetapi makna sesungguhnya yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, bahwa akan datang juru selamat, akan datang raja damai, akan datang terang dunia, bukan terletak pada baby Jesus, saudara. Anda harus paham itu. Ya, it's okay kita merayakan Natal tanggal 25, ornamen Yesus kecil di mana-mana. Tetapi jangan sampai itu mengaburkan makna yang disiratkan oleh nabi-nabi terdahulu, bahwa Yesus sebagai Raja Damai, Yesus datang membawa sukacita, Yesus datang membawa joy to the world. Sesungguhnya adalah hanya tergenapi di dalam Yesus yang sudah dewasa. Kapan itu? Nats ini berbicara tentang Yesus dewasa yang kembali muncul setelah 12 tahun usianya. Ia menghilang di peredaran di dalam Alkitab kita. Baru muncul kemudian setelah usianya 30 tahun. Itulah kemunculan Yesus Raja Damai yang akan memberitakan kabar baik, yang akan memberitakan kabar sukacita, Injil, yang akan memberitakan pembebasan bagi umatnya. Tetapi bukan terdapat dalam Yesus kecil. Yesus yang sudah berusia 30 tahun, 18 tahun ia menghilang di dalam peredaran kitab suci kita. Yesus di usia 30 lah yang harus Anda sambut sebagai Yesus yang matang. Ya, di dalam firman yang sudah kita baca, Injil Matius ayat 4, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, kehadiran Yesus sebelum ia memulai pelayanannya, menggenapi sebagai pembebas, menggenapi sebagai juru selamat, menggenapi sebagai terang dunia, ia telah melampaui atau telah menjalani 18 tahun proses untuk ia muncul menggenapi firman yang dikatakan nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Ada 18 tahun proses sebelum ia muncul. Dan lebih lagi di akhir-akhir kemunculannya, di awal-awal kemunculannya sebagai Yesus yang dewasa, Yesus masih harus mengalami setidaknya ada 3 testing terakhir, ujian terakhir sebelum ia layak menjadi seorang pemberita kabar baik, kabar keselamatan. Apa itu? Dan kesempatan kali ini kita akan belajar 3 hal tersebut. Atau secara keseluruhan kita akan belajar bagaimana Yesus lahir menggenapi apa yang dikatakan di dalam kitab-kitab suci. Hal yang pertama yang terjadi dengan Yesus sebelum ia muncul menggenapi destininya, pelayanannya, panggilannya, hal yang pertama adalah ia mempersiapkan diri selama 18 tahun. Ya, memang tidak dicatat di dalam Alkitab apa saja yang dilakukan Yesus selama 18 tahun. Tetapi kalau Anda cukup jujur untuk mengakui kemana Yesus pergi, Anda membuka literasi pendukung, Anda akan mendapati bahwa Yesus mempersiapkan diri belajar banyak hal. Kita harus jujur bahwa dalam porsi ini Yesus memakai diri sebagai seorang manusia. Seperti Anda dan saya,
harus belajar sesuatu, harus mengumpulkan sebanyak mungkin wisdom, harus mengumpulkan sebanyak mungkin pengertian, baru kemudian ia menjadi seorang pemberita firman yang handal. Bukan pemberita firman Tuhan jebolan 1-2 tahun sekolah teologi, lalu dengan gagah perkasa, dengan jas setelan yang mentereng gitu berkhotbah. Tidak salah memang saudara. Tetapi itu sebabnya ada pemberita firman yang tidak berisi. Yesus ketika ia ingin menyampaikan, ketika ia muncul sebagai pemberita firman Tuhan yang powerful, yang memiliki kuasa, 18 tahun ia mempersiapkannya. Ia belajar dari satu negeri ke negeri lain. Mesir, Tibet, apalagi pegunungan Himalaya, India. Anda setuju atau tidak, itu yang dilakukan Yesus. Itu tercermin dari inti-inti pengajarannya yang disampaikan kepada kita semua hari ini. Itu adalah hasil dari berbagai filsafat-filsafat unseen, filsafat ilmu-ilmu kuno yang dia racik, yang dia kumpulkan sedemikian rupa. Bahkan ada ilmu Yahudi di dalamnya. Ilmu Zeus, mungkin Kabalah, Torah dan lain-lain. Yesus mempelajari itu semua. Dan itu memerlukan waktu 18 tahun untuk menjadi pribadi Yesus yang matang sebagai pemberita kabar baik. Amin. Jadi saya katakan di sini saudara, tidak mudah untuk menjadi pemberita firman Tuhan, gak ujug-ujug muncul. Anda sekolah Alkitab 1-2 tahun Anda muncul dengan gelar di depannya. Itu sistem yang dibuat peradaban modern. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang memenuhi panggilan ilahi dengan kuasanya. Perlu 18 tahun belajar saudara. Saya cerita sedikit tentang mengapa baru di tahun ini saya full melayani firman Tuhan di dalam pelayanan New Revelation Center Ministry. Ini bukan ujug-ujug, ini bukan waktu yang ya Anda sudah melanglang buana kemana-mana, lalu akhirnya Anda memutuskan menjadi hamba Tuhan. Bukan saudara, semua sudah tertata sedemikian rupa. Tuhan sendiri yang menyatakannya. Saya bertobat tahun 2006 saudara. Bukan awal tahun, bukan ujung tahun juga, ya kurang lebih di pertengahan lah saudara saya dibaptis. Dan kalau 2006 sekarang ditambah 2025, kira-kira berapa tahun saudara? Ayo belajar matematika. Berapa tahun? 2006, sekarang 2025. Ya? 18 ya? 18 ya? 18 plus sum lah ya. 18 lebih. Saya juga tersentak ketika bukakan fakta oleh Tuhan sendiri bahwa usia kekristenanmu dari pertama kali engkau lahir baru sampai hari ini usia yang sama ketika Yesus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, pelayan Bapa di surga, 18 tahun. Maka ketika Tuhan menyampaikan timeline waktu itu, frame waktu itu, saya tidak ada alasan lagi untuk saya bertahan dengan ego saya untuk tidak menyampaikan pelayanan sebagai pemberita firman Tuhan. Karena pada awalnya saya berpikir gak usah agama-agamaan lah Tuhan. Karena saya mendapati orang-orang agama itu kebanyakan, ini mohon maaf ya, ini real, ini true. Kebanyakan munafik saudara. Tetapi akhirnya saya harus mengakui bahwa setiap Anda dan saya sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pribadi yang matang. 18 tahun saya memutuskan untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan NRC yang saya rintis dengan jemaat yang ada di depan saya hari ini. Saudara, ya ini jemaat offline-nya, dan tentu saja Anda yang ada di platform ya, mungkin TikTok, mungkin YouTube, mungkin Facebook. Nah juga jemaat Tuhan, umat Tuhan. Ya saudara.
perlu 18 tahun untuk melayani sebagai pribadi yang matang muncul ke hadapan publik. Itu yang pertama. Catat, untuk melayani Tuhan di dalam pemberitaan Injil spesifik ya, pemberitaan kabar baik, Anda tidak boleh sembarangan. Perlu kematangan waktu di dalam belajar, di dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pemberita firman Tuhan yang powerful, yang memiliki kuasa, saudara. Amin. Anda siap proses 18 tahun? Harus siap, karena setiap Anda yang menjadi orang Kristen sesungguhnya dipanggil untuk itu, saudara. Ya, 18 tahun belajarnya ya. Jadi kalau seminari hanya mengajar Anda beberapa tahun, Anda masih harus menjalani sekolah yang tidak tertulis. Sekolah yang bukan berdasarkan organisasi, saudara. Sekolah lapangan, ya, seperti saya, berkelana. Selain waktu 18 tahun Yesus belajar, apalagi tes terakhir yang harus dihadapi oleh Yesus ketika hendak memulai pelayanan. Ya ini saudara, pencobaan di padang gurun. Apa saja pencobaan di padang gurun? Ada yang hafal? Ya, anak sekolah minggu atau kadang-kadang orang dewasa juga lupa. Ini apa ya pencobaan di padang gurun ya? Ya saya melihat ada yang matanya mulai mengingat. Karena rupanya sudah lupa pencobaan di padang gurun itu apa saja, saudara. Ya baik, lihat sini kembali, lihat ke sini. Ya. Pencobaan yang pertama adalah ketika Yesus diperhadapan perut lapar. Ia dicobai oleh iblis, ubahlah batu itu menjadi roti. Ini berbicara apa, saudara? Hal kedua yang harus Anda akan hadapi ketika Anda mau masuk ke dalam pelayanan pemberita firman, pelayanan kerasulan gitu ya, seperti Yesus, Anda akan diperhadapkan atau Anda harus lulus dengan ujian perut lapar, saudara. Ya terlihatannya ini cupu, ini enteng, saudara. Tapi jangan anggap remeh. Mungkin bagi Anda bapak-bapak yang terbiasa menahan perut lapar itu nggak masalah. Pak, Bu, tetapi kalau perut lapar sudah menyangkut keluargamu, pikiran Anda mulai bermain, Pak, Bu. Betul tidak? Ketika Anda di dalam pekerjaan, Anda sudah mulai berpikir kalau tiba-tiba saya dipecat, anak istri saya mau makan apa? Betul ya? Maka ketika ada kesempatan memanipulasi laporan keuangan, orang tersebut goyah melakukannya. Itu yang disebut korupsi. Jangan anggap enteng ujian perut lapar, saudara. Anda akan didorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan kebanyakan orang yang tidak memahami, tidak peka akan fase ini, ia akan gagal. Saya sendiri pun hampir gagal di ujian-ujian terakhir ini. Perut lapar, saudara. Jangan sombong, Anda bisa berpuasa 40 hari, 40 malam. Bukan di situ letaknya, saudara. Perut lapar berbicara tentang sebuah ujian. Kampung tengah, engkau dan keluargamu. Kalau bisnis saya tiba-tiba gak berhasil, kalau bisnis saya bangkrut, bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan sekolah anak saya, keluarga saya? Lalu Anda mulai menerapkan bisnis yang tidak standar syariah. Ya, ini berbicara tentang bisnis yang jujur, saudara. Ya, hati-hati. Ujian yang Anda anggap sepele tentang perut lapar bisa menggagalkan panggilan Anda untuk melayani Tuhan. Karena sesungguhnya Yesus ingin hadir sebagai Yesus yang dewasa, yang menjelma di dalam diri saya, di dalam diri Anda sekalian. Pada dasarnya berita Natal adalah ketika Yesus ingin muncul dan memenuhi panggilan hidupnya sebagai pelayan Allah Bapa. Dan hal yang sama, Yesus ingin muncul di dalam diri setiap kita, ingin memanifestasikan dirinya di dalam diri setiap kita untuk juga menjadi seorang pelayan kabar baik bagi dunia ini. Amin. Maka kenalilah
Sebelum Yesus memanifestasikan dirinya muncul sebagai Yesus yang dewasa, yang memberikan sebuah dampak pelayanan yang penuh kuasa, Anda, siapapun Anda, harus mengalami ujian ini, pemrosesan ini. Hati-hati, perut lapar bisa menjadikan seseorang berubah menjadi seorang pembunuh. Betul? Ada orang lapar, entah lapar seperti apa saya nggak mengerti, tetapi ada orang rela membunuh sesamanya hanya karena perut lapar. Orang menjadi kriminal karena perut lapar. Orang menjadi koruptor karena perut lapar. Entah berapa perut yang perlu dia isi sampai ia harus korupsi, saudara. Ya, mungkin ada banyak perut yang sedang dia perjuangkan, ya. Ya, kita berpikir positif seperti itulah kepada koruptor, ya. Tetapi saya mau menegaskan bahwa ujian kedua sebelum Anda melayani Tuhan dengan powerful adalah tentang ujian perut lapar. Jangan sampai berdosa ketika itu berkaitan dengan perut lapar. Amin. Amin. Haleluya. Kemudian ujian yang kedua di padang gurun apa? Ada yang masih ingat? Kembali Anda terlihat bingung. Iya. Ujian yang kedua di padang gurun yang dialami Yesus adalah Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Untuk apa? Untuk dicobai oleh iblis. Jatuhkanlah dirimu, maka niscaya Allah akan menatangmu. Ini berbicara ujian apa, saudara? Ini berbicara tentang ujian iman. Iman yang dewasa. Mengapa bagian ini harus diuji? Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita akan ditantang oleh iblis ujian sebuah iman. Ini saya berbicara di luar ya, bukan di sini ya, bukan jemaah Tuhan, bukan umat Tuhan, New Revelation Ministry. Saudara, ada seorang guru gitu ya, berkhotbah lah, ceramah. Ayo mari memberi. Tuhan akan memberkati Anda, Allah akan memberkahi Anda berlipat-lipat, sangat kaya, lebih banyak dari apa yang Anda beri. Serahkan cincinmu, serahkan kalungmu, ayo handphonemu, handphone, cincin, pom bensin. Ingat yang begitu, saudara? Ini ujian iman. Ini ujian iman. Ini akan menunjukkan iman yang dewasa apa iman yang goblok, saudara. Kepada setiap kita. Hati-hati. Ada iblis yang menyamar menjadi malaikat. Ada iblis yang menyamar menjadi pengkhotbah, menjadi penceramah untuk menguji iman bagian ini. Ya. Orang menyerahkan pom bensin, rumah, cincin, uang yang dibawanya dikuras habis. Itu iman yang goblok. Mendapatkan manfaat enggak dari iman yang goblok itu? Enggak. Karena didapati si guru yang menyampaikan itu ternyata seorang penipu. Amin. Anda tahu kisah ini, amin. Itu bisa terjadi kepada Anda dan siapapun kita di tempat ini, dimanapun di tempat ibadah, itu bisa saja terjadi, saudara. Seakan-akan itu adalah tantangan iman dari malaikat. Tidak. Itu iblis yang sedang menunjukkan kepada Allah bahwa iman Anda iman yang matang atau iman anak-anak. Bukankah iman yang anak-anak bagus, Pak? Iya, bagus memang di dalam beberapa titik. Tetapi ada iman anak-anak, ada iman orang dewasa yang goblok. Ya itulah iman dewasa yang goblok itu. Ditantang untuk suatu hal, seperti Yesus ditantang oleh iblis, jatuhkanlah dirimu dari atas ini, maka niscaya malaikat Tuhan sendiri akan menyuruh malaikatnya untuk menatang. Anda tidak perlu harus menantang iman Anda dengan cara yang goblok. Menyerahkan semua milik Anda kepada seorang pengkhotbah yang
Ternyata dia iblis memakai jubah pengkhotbah. Amin. Anda harus sadari itu. Itu tantangan iman. Dan kalau Anda tidak lulus di area ini, Anda tidak akan menjadi seorang yang dipakai Tuhan, di mana Tuhan ingin memanifestasikan segala kuasanya di dalam diri setiap Anda. Saya mengalami, saudara. Bagian pertama tadi juga saya sudah mengalami. Bagian yang kedua saya mengalami. Lalu bagian akhir dari sebuah pencobaan di padang gurun apa, saudara? Ya, diperlihatkan sebuah pandangan, ya, sebuah terawangan gitu ya. Lihat dunia ini dengan segala kemewahan kemegahannya. Aku akan memberikan itu kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Amin. Berbicara tentang apa? Ujian terakhir kepada seseorang di mana Yesus ingin memanifestasikan dirinya kepada pribadi tersebut. Ini berbicara tentang posisi kedudukan, saudara. Ketika Anda dihadapkan, disodorkan sebuah tawaran posisi yang menggiurkan, di mana di situ ada otoritas, ada kuasa, ya seorang pejabat lah, saudara. Baik itu pejabat swasta, apakah itu pejabat pemerintahan, ini berbicara the real, Anda menjadi seorang pejabat, saudara. Di mana di posisi itu Anda mendapatkan kemewahan. Ya tentu saja di sini basah gitu ya, saudara. Posisi basah, bayangkan. Anda disodori sebuah jabatan yang posisinya basah. Di situ otomatis Anda tergambar kekayaan, kemewahan, kekuasaan, pamor, power. Ngiler enggak tuh? Ya kebanyakan orang ngiler, saudara. Kalau orientasi hidupnya hanya untuk hal-hal duniawi. Kalau Anda dan saya tidak lulus ketika disodorkan sebuah tawaran yang menggiurkan tentang sebuah posisi, dan Anda menggeser keyakinanmu, Tuhanmu yang harus disembah dengan tawaran itu, Anda akan gagal. Anda tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan memunculkan segala keagungan Tuhan melalui hidup Anda. Amin. Hati-hati. Saya pernah mengalaminya, saudara. Saya disodorkan sebuah posisi. Amin. Tetapi di balik itu semua, secara halus ada hal-hal yang harus saya penuhi. Saya harus lakukan. Dan itu berkaitan dengan iman. Syukur kepada Allah. Yesus mengingatkan perihal itu. Dan saya lebih memilih menghadapi segala konsekuensi ketimbang saya harus meruntuhkan iman saya hanya untuk sebuah posisi, hanya untuk sebuah tawaran duniawi yang tidak akan membawa kepada hal-hal yang jauh lebih mulia. Amin. Pada dasarnya berita Natal adalah tentang kelahiran Yesus, tentang kehadiran Yesus, tetapi bukan lagi baby Yesus. Tetapi Yesus yang dewasa yang memberikan sebuah berkat manfaat yang paripurna yang menyeluruh. Di mana ia memberitakan kedamaian, memberitakan kabar baik, pembebasan, terang dunia, dan lain-lain. Dan ia ingin memakai saudara dan juga saya di dalam memanifestasikan dirinya kepada dunia saat ini yang sedang membutuhkan. Amin. Namun, Anda harus mempersiapkan diri sebagai pribadi yang layak untuk Yesus memanifestasikan dirinya di dalam diri setiap kita. Di sini perlu 18 tahun untuk menjadi pribadi yang matang, mempelajari literasi suci, filsafat suci dari berbagai sumber. Kemudian juga ada ujian terakhir, 3 ujian terakhir yang akan disodorkan ketika Anda masuk ke dalam sebuah jenjang pelayanan besar seperti yang Yesus kehendaki di dalam diri setiap orang percaya. Amin. Kiranya berita Natal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini boleh membuka sebuah revelation baru tentang Natal, tentang makna Natal. Bukan lagi berbicara tentang baby Yesus,
yang lebih cenderung memberikan masalah, saudara. Tetapi Yesus yang dewasa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita, namun sebelumnya saya mengundang umat Tuhan dimanapun Anda berada untuk bergabung memberi kontribusi bagi pelayanan pemberitaan firman New Revelation Center Ministry. Silakan Anda boleh berdonasi melalui fitur terima kasih yang ada di Beranda Channel. Jika Anda cukup murah hati, Anda bisa melakukannya melalui fitur tersebut. Atau jika Anda orang yang hitung-hitungan gitu ya, Anda seorang pebisnis ya, Anda boleh mengklik deskripsi di mana ada tautan saya menawarkan produk atau keranjang kuning. Anda boleh membeli suatu produk. Dengan demikian Anda juga sudah memberi kontribusi bagi pelayanan NRC. Dan jika Anda tidak cukup terbuka untuk berdonasi, Anda cukup klik subscribe, tombol like, komen, dan share video-video ini kepada lebih banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini, tanggal 25 Desember kami mendapatkan makna Natal yang berbeda dari sebelumnya. Bahwa Natal bukan soal baby Jesus, tetapi Natal berbicara sebagai Yesus yang dewasa, Yesus yang matang, yang memenuhi setiap tanggung jawab pelayanan yang Allah Bapa percayakan. Dan Yesus ingin memanifestasikan dirinya di dalam diri setiap kita di momen Natal ini. Maka persiapkan setiap kami ya Roh Kudus untuk menyambut sebuah tugas pelayanan yang Yesus kehendaki, dan persiapkan kami untuk lulus melalui proses-proses yang Tuhan siapkan bagi diri kami untuk menjadi pelayan Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom.